البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada fasal yang kedua berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita baca sebagian penjelasan tambahan dari Syekhuna Kamal Al-Adawi rahimahullah taala berhubungan dengan pembahasan seputar sifat. Di antaranya ketika seorang diajukan pertanyaan, apakah sifat itu merupakan kadar tambahan atas zat? Jawabannya bagaimana Indah Arifi? Nah, kita rinci. Kita katakan apabila yang dimaksud dengan zat adalah zat yang kosong dari sifat, sebagaimana diyakini ahlul bidah, maka jawabannya bahwasanya sifat itu adalah kadar tambahan atas suatu zat. Terus nah, dan apabila yang dimaksud dengan zat adalah zat yang disifati, maka kita katakan sifat adalah sesuatu yang lazim bagi zat tersebut, tidak mungkin dipisahkan. Nah, pembagian sifat secara umum menjadi berapa? Indah ya Ahmad, 3 apa saja? Yang murni berupa sifat kesempurnaan, bagaimana ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengannya. Terus sifat yang murni berupa kekurangan, bagaimana? Allah Maha Suci darinya, tidak boleh disifati dengan sifat tersebut. Yang ketiga, nah, sifat yang dari satu sisi menunjukkan kekurangan, di sisi yang lain menunjukkan kesempurnaan tatkala datang dalam konteks muqabalah. Maka seperti ini kita tetapkan sebagai sifat bagi Allah pada sisi kesempurnaan, seperti sifat makar. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat makar atas orang-orang yang membuat makar terhadapnya. Ini menunjukkan kesempurnaan di mana Allah mampu membalas makar apapun yang dibuat oleh orang-orang yang ingin berbuat makar. Baik. Sekarang kita baca ahwalun nas ma'a sifatillahi azza wa jalla. Keadaan manusia bersama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya manusia hubungannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mensikapinya bagaimana? Nah, keadaan mereka bermacam-macam. Dikatakan oleh
Syekh rahimahullah ta'ala, wa yanqasimun nasu fi sifati ila thalathi aqsam. Manusia pada pembahasan sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3 macam, menjadi 6 macam. Qismani yaqulani tajri ala zahiriha, wa qismani yaqulani ala khilafi zahiriha, wa qismani yaskutun. 2 golongan yang mengatakan bahwasanya sifat itu diarahkan sesuai dengan zahirnya, yaitu maknanya dibawa kepada zahirnya. Dan 2 golongan yang mengatakan bahwasanya sifat tersebut dibawa kepada makna yang menyelisih zahirnya. Dan yang ketiga 2 golongan yang mereka diam. Tayyib. Qala ammal awwalun fariqun minhum ghalau fi zahiriha famakalu sifatillahi azza wa jalla bi khalqi. Nah, mereka yang membawa sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna zahir, mereka katakan yaitu golongan yang ghulu. Golongan yang melampaui batas dalam menetapkan zahirnya sehingga mereka menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wahumul mumatsilah. Mereka ini mumatsilah. Mumatsilah sama dengan musyabbihah, yaitu yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Kemudian wa fariqun akhadhu bi dhahiriha min ghairi takyifin wala tamthil wala ta'til wala tahrif. Satu golongan lagi, karena ada 2 golongan yang menetapkan nama sesuai sifat-sifat sesuai zahirnya, tapi yang satu hulu dalam menetapkan sehingga menyamakan dengan makhluk. Satu golongan lagi mereka mengambil zahirnya tanpa membagaimanakan dan menyamakan, tanpa pula menolak dan memalingkan maknanya. Mereka ini adalah ahlus sunnah. Baik. Ini 2 golongan yang pertama, satu mumatsilah, satu ahlus sunnah. Amal akharan, adapun 2 golongan yang lain, yaitu yang mereka mengatakan sesuatu yang menyelisih zahir. Fariqun minhum aqtalu sifat. Satu golongan di antara mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faqalu bi khilafil zahir, mereka mengatakan dengan sesuatu yang menyelisih zahirnya. Wa fariqun yu'attiluna al-ma'na mithal istawa atau ila istaula. Nah, mereka mengatakan dengan sesuatu yang menyelisih zahir. Baik, menyelisih zahir yaitu dengan mentaktilnya. Mereka tolak. Satu golongan, mereka menolak dari isi maknanya. Yaitu yang pertama, menolak sifat itu pada dasarnya ditolak. Kemudian satu golongan lagi menolak maknanya. Seperti istawa, mereka katakan istaula. Ini sama, masuk kategori mu'attilah. Kenapa? Karena tidak menetapkan sifat itu sesuai zahirnya. Nah, orang-orang yang mentaktil makna, meniadakan makna yang hak, kemudian diganti dengan makna yang batil, wa haula hum arba'u tawaif. Mereka itu ada 4 golongan, 4 firqah, yaitu al-asy'ariyah wal mu'tazilah wa ghulatul jahmiyah wal qaramitah wa ghulatul ghulat. Al-asy'ariyah, al-mu'tazilah, ghulatul jahmiyah wal qaramitah, kemudian ghulatul ghulat.
Asy'ariyah menetapkan sebagian, tapi mereka dalam menetapkan menyelisihi makna yang zahir. Kemudian Mu'tazilah sama, mereka meniadakan makna yang hak. Kemudian Ghulatul Jahmiyah wal Qaramitah, mereka lebih parah lagi. Qaramitah firqah batiniyah, firqah kufur. Demikian pula Ghulatul Ghula. Amma sakitun fahum ala fariqain. Adapun golongan yang mereka diam, yang terbagi menjadi dua firqah. Fariqun fawwaddal ilma ila Allah. Satu golongan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Yaqulun ma nadri ma aradallahu bihadza. Wa hiya tariqatu katsirin minal fuqaha. Mereka mengatakan, ya kami tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dengan hal ini. Dan ini adalah metode kebanyakan para fuqaha. Kemudian wa fariqun la yaziduna ala tilawatil Qur'an wa qiraatil ahadits. Mu'arridina biqulubihim wa alsinatihim. Nah, satu golongan lagi mereka dalam menetapkan dalam sikap sifat tidak lebih dari sekedar membaca Al-Quran, baca saja. Naam, tayyib. Kemudian baca hadis. Mu'ridin, ini yaknya satu saja alhamdulillah. Mu'ridin bi qulubihim wa alsinatihim, tapi mereka berpaling dengan hati-hati dan lisan-lisan mereka. Ini pembagian secara global yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Fatwa Hamawiyah. Berarti semuanya ada 6 golongan, 2 golongan yang menetapkan zahir, ya afanifillah, cuman satu menetapkan zahir tapi kebablasan sehingga menjadi mumatsilah. Mereka tetapkan sifat tapi melampaui batas sehingga menyamakan dengan sifat makhluk. Satu golongan yang hak yaitu ahli sunnah, mereka menetapkan sifat sesuai zahirnya tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan. Kemudian 2 golongan yang berkeyakinan dengan keyakinan yang menyelisih zahir, ini ahlu ta'til. Ahlu ta'til yang meniadakan sifat-sifat bagi Allah. Kemudian ahlu ta'til yang meniadakan makna yang hak, yang disebut dengan tahrif. Jadi ta'tilul makna ikhwanifillah ini sama dengan tahrif. Ya, jangan bingung. Yaitu mereka meniadakan makna yang hak, maksudnya mereka mengubah makna yang hak menuju kepada makna yang batil yang mereka inginkan. Kemudian 2 golongan yang diam, yaitu mufawwidhah. Yang pertama al-mufawwidhah, yang mereka menyerahkan semuanya, menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mereka yang hanya sekedar membaca saja tapi hatinya berpaling, demikian pula lisannya. Baik. Ini sekilas tentang kondisi manusia berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengenai hal tersebut, alhamdulillah, semakin jelas bagi kita pentingnya memahami kaidah-kaidah yang benar dalam permasalahan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk pada al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya adalah sifat kamal, sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun dari semua sisinya. Nah, sifat kesempurnaan
kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang tidak ada cacat dan celah padanya sedikit pun. Qala rahimahullah kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal rahmati wal izzah wal hikmah wal 'ulu wal 'azamah wa ghairi dzalik. Sebagai sifat hidup. Hidupnya Allah hidup yang sempurna. Tidak ada kekurangan. Hidup yang sempurna itu yang bagaimana? Hanafi. Nah, yaitu hidup yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Hidup yang sempurna. Nah, juga tidak terkena berbagai macam kekurangan seperti lelah, tidur dan seterusnya. Wal ilmi dan ilmu yang sempurna yang bagaimana? Wahyu. Baik. Nah, yaitu ilmu yang tidak diawali dengan ketidaktahuan. Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu. Nah, ilmu yang sempurna yang tidak diawali dengan ketidaktahuan atau kejahilan dan tidak mengalami kelupaan, serta ilmu yang melingkupi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-qudrah, sifat qudrah yang sempurna itu yang bagaimana? Apa mencari? Allah Subhanahu wa taala disifati dengan qudrah. Qudrah yang sempurna. Kemampuan yang sempurna yaitu qudrah yang sempurna adalah segala sesuatu yang dikehendaki mesti mampu untuk dilakukan. Nah, tidak ada sesuatu pun yang Allah tidak mampu. Nah, kemudian as-sam', al-basar, ar-rahmah, pendengaran, penglihatan, rahmat, dan izzah, kemuliaan, hikmah, kebijaksanaan, ketinggian, dan keagungan, dan yang lainnya. Semua ini adalah sifat-sifat yang jelas, sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan padanya dari semua sisinya. Faqad dalla ala hadza as-sam'u wal 'aqlu wal fitrah. Dan telah menunjukkan atas hal ini dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. As-sam' yang dimaksud adalah dalil sam'iyah, yaitu dalil yang berasal dari wahyu. Ini maksudnya as-sam'. Wal aql ya dalil akli, dan fitrah dalil berdasarkan fitrah, berdasarkan fitrah manusia. Amma sam' adapun dalil sam'i yang berasal dari wahyu. Faminhu qawluhu ta'ala lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Wal mathalul a'la huwal wasful a'la. Bagi Allah Subhanahu, bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirah, untuk mereka mathalus saw. Nah, sifat yang buruk. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala al-mathalul a'la, yaitu sifat-sifat yang maha tinggi. Nah, sifat-sifat yang maha tinggi itu sifat-sifat yang maha sempurna adanya. Wa huwal azizul hakim, dan dia adalah al-aziz al-hakim. Juga ayat yang menunjukkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala katakan, dalam hadis, inna dhammi zain, inna madhi zain wa dhammi syain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzakallah,
Itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang demikian. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala memuji, maka itu adalah bagus, yang betul-betul bagus yang dipuji. Dan apabila Allah mencela, mesti yang dicela itu memang buruk. Adapun manusia tidak. Wa amal aqlu fa wajhuhu anna kulla mawjudin haqiqatin fala budda an takuna lahu sifat, imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Adapun dalil secara akal, maka bagaimana penjelasannya? Yaitu bahwasanya semua perkara yang ada secara hakikat, ada secara hakiki, mesti dia memiliki sifat. Maka kemungkinannya sifat yang ada padanya adalah sifat kesempurnaan atau sifat kekurangan. Wa tsani batilun binisbati ila rabbil kamilil mustahiqi lil ibadah. Adapun sifat yang kedua, yaitu sifat yang apa? Apa sih? Sifat naqas, sifat kekurangan, itu batil kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna yang pantas untuk diibadahi. Wa lihadza adhara Allah taala butlana uluhiyatil asnam bittisafiha bin naqsi wal ajzi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala nampakkan kebatilan keilahian para berhala. Nah, dengan apa? Mensifatinya dengan kekurangan dan ketidakmampuan. Tatkala berhala itu tidak mampu, sifat-sifatnya sifat kekurangan, maka tidak pantas untuk diibadahi. Faqala ta'ala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Ini jelas. Nah, tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah. Menyembah sesuatu yang tidak mampu mengabulkan doa dan permintaan mereka pada hari kiamat. Dalam keadaan yang dimintai doa itu lalai dari orang yang memintanya. Ini tidak pantas ibadahnya seperti ini. Wa qala ta'ala, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Dan apa saja yang mereka sembah selain Allah tidak mampu menciptakan sesuatu pun, dan mereka bahkan diciptakan. Mereka itu mayat-mayat, tidak hidup secara sempurna, mesti mengalami kematian, dan mereka tidak sadar. Nah, kapan mereka akan dibangkitkan? Waqala Ibrahim wa huwa yahtaju ala abihi, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an." Ibrahim menghujat bapaknya. Baik, dikarenakan apa? Dikarenakan bapaknya menyembah berhala. Maka didakwahi oleh Ibrahim, "Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mampu mencukupimu sedikit pun, memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun." Wa qala Ibrahim li abihi Azar, jelas ini bapaknya, ya tidak, dan memanggil ya abati. Tapi sebagian orang-orang sufi ya tidak terima ya. Nah, katanya apa? Ya abati di sini maksudnya paman. Yang kafir itu pamannya Nabi Ibrahim, adapun bapaknya tidak kafir. Nah, bapaknya tidak kafir. Ini adalah apa? Buah pahit dari apa? Keyakinan mereka bahwasanya semua silsilah yang dari situ Nabi SAW dilahirkan, semuanya tidak boleh ada yang kafir. Nah, dari keyakinan Sufiyah sampai Nabi Ibrahim, sampai ke atas terus ya, sampai Nabi Adam mereka punya silsilahnya. Dan apa? Mereka yakini semuanya adalah apa? Muslim muwahhid. Ini jelas menyelisih apa? Menyelisih zahir Al-Quran. Al-Quran mengatakan ab, mengatakan bapak, tapi mereka bandingkan tidak, bukan bapak itu.
tapi paman. Baik. Sebagaimana mereka menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menegaskan bahwasanya inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Mereka katakan yang dimaksud bapak di sini siapa? Pamannya, yaitu Abu siapa? Abu Talib. Mereka pun tidak terima. Abu Talib mereka masukkan kategori yang beriman. Siapa paman Nabi yang jelas kekufurannya? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Lahab atau Abu Jahal? Baik, kedua-duanya kufur. Tapi siapa yang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Lahab. Siapa namanya? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kalau Abu Jahal? Amr bin Hisham. Baik. Mereka palingkan apa? Bapaknya Nabi bukan yang dimaksud, bapaknya Abdullah. Kenapa? Silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya muslim katanya. Ini adalah apa? Keyakinan yang batil, dalam artian menolak nas-nas yang sharih. Termasuk ayat ini akhirnya mereka palingkan. Nah, Ibrahim menghujat bapaknya dalam ayat jelas, ya abati. Tidak akan ada naam dalam bahasa Arab memanggil naam tayyib paman dengan ya abati, panggilan seperti ini. Apalagi ini zahir Al-Quran. Tidak boleh kita palingkan kecuali dengan dalil yang lain. Kemudian juga Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum? Apakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan kepada kalian sedikit pun dan tidak memudarati kalian, tidak mampu menimpakan kemudaratan? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun? Celaka kalian. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Tidakkah kalian berakal? Sehingga dengan akal yang sehat alhamdulillah menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat sempurna. Kenapa? Karena dialah yang berhak untuk diibadahi. Sebab yang tidak sempurna sifat-sifatnya tidak berhak diibadahi. Thumma innahu qad thabata bil hissi wal musyahadati anna lil makhluqi sifatu kamalin wa hiya min Allah ta'ala fa mu'til kamali aula bih. Kemudian merupakan perkara yang telah sabit dengan apa? Dengan indera dan dengan apa? Dengan kesaksian kita. Kita menyaksikan secara langsung bahwasanya makhluk memiliki sifat kesempurnaan. Maksudnya sifat yang asalnya adalah sifat-sifat kesempurnaan. Misalnya di antara sifat kesempurnaan yang kalau ada sifat ini seorang dianggap apa? Dianggap utama, seperti ilmu. Kemudian melihat, tentunya sempurna dibandingkan yang tidak melihat. Mendengar sempurna dibandingkan yang tuli dan seterusnya. Nah, tentunya kalau makhluk yang memiliki sifat-sifat itu dikatakan oh ini sempurna, walaupun penuh dengan kekurangan, maka yang sifat itu asalnya dari Allah, maka zat yang memberikan sifat-sifat tadi tentunya lebih utama untuk memiliki apa? Sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Nah, makanya di sana ada kaidah ikhwanillah, nam kullu sifati kamalin fi haqqil makhluq in amkana an yattasifa bihil khaliq fal khaliq aula bih. Semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk apabila mungkin untuk disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya, maka Allah lebih berhak untuk bersifat dengannya. Baik. Ini dalil secara
akal. Adapun dalil secara fitrah dan seterusnya kita ambil